lagi dengan kita dari PT Solusi Kartu Indonesia. Perkenalkan, saya Devina Putasari. Saya Cecilia. Saya Reza Satya. Dan saya Samia. Oke, kali ini kita akan bedah buku nih guys. Bedah bukunya masih sama di PT Solusi Kartu Indonesia, masih dibahas dari Bapak David J. Schwab yang berjudul The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Bapak David ini keren banget bukunya, itu mimpi-mimpi yang kita masih mengganjal gitu ya. Itu orang-orang yang masih pesimis tuh bisa ada pembahasan di sini. Jadi buat kalian tuh wajib banget wajib memecahkan masalah yang masih ganjel gitu di hati kita. Baca buku Bapak David ini keren sih. Nah, kali ini kita akan bahas di bab 2. Bab 2 kemarin kan sempat bahas di bab 1 ya teman-teman ya. Iya. Bab 2 ini dengan judul Sembuhkan Diri Anda dari Dalih Penyakit Kegagalan. Wah, penyakit kegagalan. Dalih itu apa sih teman-teman? Menurut teman-teman ini apa? Setelah baca bukunya Bapak David ini, mungkin saya mulai dulu dari Mbak Sisil. Silakan Mbak Sisil, dalih itu apa? Menurut Mbak Sisil setelah baca buku Bapak David ini. Kalau menurut saya dari itu lebih ke denial ya. Saya lebih beralasan gitu. Kayak dia tuh nggak mau mengakui hal itu, jadi kayak denial lah istilahnya. Kayak enggak. Padahal saya iya kayak gitu sih. Lebih ke seperti itu. Beralasan gitu ya berarti ya. Kalau menurut Mas Reza sendiri, kan versi Mbak Sisil seperti ini ya, beralasan. Kalau menurut Mas Reza gimana? Kalau dari saya sih, dalih itu kayak seseorang yang tidak memiliki tidak memiliki keyakinan, karena sering memberikan alasan-alasan yang tidak valid mungkin, atau seakan-akan dia itu lari dari sebuah problem atau sebuah kendala yang datang kepada dia. Jadi dia kalau misalkan nggak mau kayak menjadi problem solver atau menjadi penyelesaian dalam masalah itu, ya mungkin dia lebih ke arah beralih lagi. Jadi iya benar. Jadinya sih fokusnya ke sana. Oke, keren banget. Terus menurut Mbak Samia sendiri nih, dalih itu seperti apa? Kalau menurut saya dari itu alasan yang di luar dari kenyataan atau fakta yang ada. Jadi misalkan orang itu mampu tapi orang tersebut itu berdalih atau kurang percaya diri pada kemampuannya. Oke, bagus banget teman-teman. Nah, ini sekilas saya baca sedikit dari bukunya Bapak David. Ini ada beberapa macam dalih. Ada 4 dalih yang sebenarnya banyak banget dalih-dalih yang manusia miliki itu banyak, cuma yang merangkum banyak banget, mungkin 90% sampai 80% sampai 90% itu dirangkum di buku ini. Juga ada alasan atau dalih yang Bapak David rangkum itu. Coba saya sebutkan, ini ada beberapa dalih. Yang pertama yaitu dalih kesehatan. Dalih kesehatan itu kalau saya baca di buku ini kayak misalnya nih, dikit-dikit sakit, padahal dia tuh waktunya bekerja, tapi dia itu, aduh aku tuh pusing, aku tuh males, aku capek. Kemarin soalnya aku habis rekreasi gitu ya, terus tiba-tiba aduh besok kerja aku sakit lemes banget. Nah itu kayak sudah beralasan untuk, padahal dia tuh di depannya sudah ada kayak penjara kayak kesuksesan tuh udah di depan mata, tapi dia tuh masih, karena ada alasan-alasan dalih-dalih kesehatan yang dia lontarkan, yang dia pikirkan. Nah itu membuat kegagalan seorang itu muncul kayak gitu sih, kurang lebih dari kesehatan kayak gitu. Nah dari teman-teman sendiri, dari selanjutnya apa? Mungkin dari Mbak Sania dulu deh. Kalau dari saya yang kedua itu dari nasib ya. Kalau dari nasib itu intinya itu harus kerja keras terlebih dahulu supaya nggak ada angan-angan kosong di dalam pikirannya kita. Jadi nasib yang kalian terima itu kedepannya itu lebih bagus gitu. Jadi jangan terlalu berangan-angan kosong tapi tidak ada bukti dan usaha yang dilakukan gitu. Terus harus bangun kepercayaan diri pada setiap diri kamu. Jangan mudah takut dan gampang putus asa Seperti itu. Kalau misalnya di dalam
Mbak Sania pernah nggak di dalam lingkupnya Mbak Sania pernah ada yang kayak menemukan dalih-dalih nasib kayak gitu misalnya? Ada sih teman saya itu merasa dari nasib atau termasuk dalam kategori dari nasib itu. Jadi dia itu lebih ke berangan-angan terus, tapi nggak ada usaha yang dilakukan. Jadi nggak ada kerja kerasnya seperti itu. Tapi dan juga tidak ada kepercayaan diri juga sih. Jadi hanya angan-angan kosong saja. Kepercayaan diri yang kurang gitu ya. Iya. Oke. Di sini juga ada beberapa cara menaklukkan dari nasib. Ada 2 cara teman-teman di bukunya Bapak Tabir. Yang pertama yaitu kita terima hukum sebab akibat, di mana seseorang itu bisa menerima nasib baik kalau misalnya kita merancang, mempersiapkan pikiran kita itu sudah mengawali keberuntungan itu. Jadi kayak lebih ke mindset open mind gitu ya, pikiran yang positif kayak gitu sih. Yang kedua yaitu jangan menjadi orang yang suka berangan-angan tanpa usaha. Jangan kita berangan-angan kosong, jangan boroskan energi mental Anda untuk memimpikan cara-cara tanpa usaha untuk mendapatkan keberhasilan kayak gitu guys. Terus yang selanjutnya dari apa nih? Mungkin dari Mas Reza dulu. Kalau dari saya mungkin dari tentang usia ya. Jadi kalau ngomong zaman sekarang kan apa-apa kan mesti berhubungan sama usia. Lebih ke bahasa friendly ini sih, aku wis tuwa rek. Iya. Jadi kebanyakan sambat gitu loh. Karena apa ya, hal itu kan menjadi hambatan kita untuk menjadi sukses. Karena sebenarnya sukses itu kan tolak ukurnya bukan dari usia, benar. tapi dari usaha kalian, terus koneksi dan juga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan selama bekerja maupun belajar. Jadi gitu. Jadi ya sebenarnya kalau ngomongin dari usia sih sebenarnya tergantung lingkungannya sih. Kalau misalkan lingkungannya emang dia memiliki semangat juang untuk bekerja dan menjadi sukses, itu pasti bisa terwujud walaupun usianya katakanlah kayak udah usia senja misalkan 50 atau apa. Karena banyak kok orang-orang sukses itu juga tidak terukur sama ukuran usia juga. Itu sih jadinya kalau misalkan kita masih muda, seenggaknya kita harus tetap semangat gitu sih. Tetap semangat guys. Iya. Kita masih muda ya? Semangat. Kita harus Masih semangat. umurnya gitu ya. Iya. Oke. Dan di buku ini juga tertulis loh Mas Reza, apa itu masa produktif manusia itu 50 sampai 70 tahun. Jadi kalau untuk usianya Mas Reza sekarang berapa? Saya masih 24 gitu. Wah, masih banyak sampai 50 masih ya? Masih 50 masa produktif manusia kayak gitu sih. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya usia itu menjadi penghambat atau halangan kita untuk meraih keberhasilan kayak gitu guys. Terus selanjutnya Mbak Sisil, yaitu ada dari apa lagi tuh Mbak? Dari saya sih lebih ke dari intelijensi. Jadi itu tuh lebih ke kayak misalnya nih, kita kan ada kemampuan ya, tapi kita tuh pasti merasa kadang kok kemampuan kita kurang nih, kayak ada orang lain nih yang kemampuannya lebih gede daripada kita. Jadi kayak kita tuh gak ada apa-apanya dibandingin dia. Jadi kayak kita tuh sebenarnya gak ada kemampuan. Padahal sebenarnya kalau dilihat kita tuh udah ada kemampuan, kita udah ada perkembangan. Dan sebenarnya kalau kita mau percaya diri lagi dan kita harus belajar lagi, mungkin lihatlah orang yang mungkin kemampuannya lebih tinggi dari kita bisa belajar dari orang itu, nanti pasti kemampuan kita lebih tinggi lagi. Apalagi kalau misalnya nih kita banyak alasan yang berdalih kan lebih ke rasa percaya diri kita kan makin turun, malah kemampuan kita lama-lama bisa jadi lebih turun lagi, kayak malah nggak semakin naik, malah semakin turun gitu ya? Kayak nggak pede lagi gitu. Bahasa zaman sekarang insecure gitu ya? Iya, insecure gitu ya, insecure sama kemampuan orang lain gitu kan. Oke. Nah, kebanyakan manusia itu memang sering meremehkan kekuatan otak kita, betul ya Mbak Sisil ya? Terus selalu menganggap hebat kekuatan orang lain daripada kekuatan intelijensi kita kayak gitu. Memang ini di sini juga ada ada tiga cara untuk menyembuhkan dalih intelijensi. Yang pertama yaitu yang disebutkan Mbak Sisil tadi, benar, jangan pernah meremehkan intelijensi kita sendiri.
Lalu jangan menganggap intelijensi orang lain itu lebih tinggi daripada kita. Yang kedua yaitu kita selalu mengingatkan kepada diri kita sendiri, sikap saya lebih penting daripada intelijensi kita. Yang ketiga yaitu mengingatkan bahwa kemampuan pikiran jauh lebih bernilai daripada kemampuan menggunakan fakta. Teman-teman mungkin sekilas dulu sih untuk bedah bukunya. Kalau lama-lama kan nanti kita masih banyak bab-bab yang lain yang kita harus bedah dari bukunya Pak David ini. Mungkin ini kesimpulannya dulu mungkin saya mulai dari Mas Reza yang sekarang. Dari beberapa 4 dalil tersebut. Kalau dari saya, kalau misalkan kesimpulannya dari kita pembahasan pada hari ini sih, intinya tuh kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Karena dari itu tadi kan kayak orang yang seakan-akan menghindar dari masalah dan memiliki alasan yang tidak masuk akal gitu. Jadi ya setidaknya kita jadi manusia pun harus bertanggung jawab. Kita juga memberikan impact yang baik bagi sekitar agar menjadi lingkungan yang baik untuk perkembangan kita nanti atau di lain hari atau di lain waktu. Mungkin dari saya itu sendiri. Oke, kalau dari Mbak Sania sendiri untuk merangkum mungkin ya kesimpulan lah setelah baca bukunya Pak David ini. Kalau menurut saya kesimpulan dari 4 dalil itu seharusnya sebagai manusia harus selalu berpikir positif pada diri sendiri, terus yakin juga akan kemampuan diri sendiri dan harus disesuaikan dengan fakta yang dikerjakan gitu. Jadi nggak harus selalu beralasan dan berargumentasi dengan sendiri gitu. Jadi harus sesuai fakta yang dikerjakan atau kegiatan yang dilakukan gitu. Keren banget. Nah kalau menurut Mbak Sisil sendiri nih kayak gimana kesimpulan dari bukunya Pak David Gilbert ini? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke kita tuh seharusnya selalu berpikir kalau kita bisa melakukan apa yang harusnya kita lakukan ya. Jadi kita nggak seharusnya untuk berpikir kayak di depan ada rintangan nih, aku nggak bisa. Kita nggak seharusnya berpikir kayak gitu. Kita harusnya berpikir kayak di depan ada rintangan nih, pasti kita bisa melewati itu gitu. Jadi secara nggak langsung kita harus percaya diri dong untuk kayak masa depan ini ada di depan mata. Kita pasti bisa melewati itu, bisa capai di masa depan yang lebih baik lagi. Apalagi kalau kita semakin berusaha, semakin ada pengalaman yang kita dapetin gitu kan. Jadi kayak semakin banyak yang kita lalui, semakin banyak jalur-jalur yang udah kita rasakan dan kita udah pasti nemuin banyak masalah dan jalan keluar. Jadi kayak semua itu pasti ada hikmahnya gitu. Jadi kita harus menjalani itu secara langsung sih, nggak boleh yang kayak jadi jangan deh nanti aja gitu. Karena nanti kan kayak menghambat gitu kan jadinya. Nah, kita nggak salah sendiri sih. Oke, kalau saya rangkum dari ketiga kesimpulan dari Mbak Sisil, Mas Reza maupun Mbak Sani ini kayak lebih ke pikiran ya, gitu ya, benar ya Tom? Jadi pikiran yang mematikan pikiran, betul kan? Ya gitu ya. Nah itu mindset sih. Oke, mungkin kayak gitu dulu sih teman-teman untuk bedah buku kali ini dari tim apa nih kita nih? Tim produk kreatif gitu ya, dan bukan gitu ya, campur gitu ya. Dari PT Solusi Kartu Indonesia. Mungkin sekilas itu dulu saya akhiri. Mungkin next time bisa ada buku yang lebih baik lagi. Mohon maaf atas kesalahan atau kurang katanya yang kurang berkenan. Saya akhiri dulu. Sampai jumpa kembali. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.